Baik pemirsa, kita awali informasi Anyus pagi hari ini di mana kebakaran terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Ya, di Kota Padang Sidempuan pemirsa, ini bangunan ludes terbakar akibat percikan api dalam bengkel. Insiden kebakaran ini berawal saat seorang pekerja bengkel tengah melakukan pengelasan di dalam bengkel yang berada di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Percikan api pengelasan tersebut menyambar satu unit mobil yang tengah terparkir di dalam bengkel. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menyambar ke bangunan lainnya. Sedikitnya 1 unit bengkel dan 6 unit rumah serta 2 unit mobil ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 750 juta rupiah. Sementara itu, pabrik perakitan barang elektronik di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten ludes terbakar. Diketahui kebakaran tersebut juga dipicu api pengelasan yang menyambar tumpukan plastik lalu menyambar ke seluruh bangunan hingga karyawan yang tengah bekerja harus dievakuasi. Ini pertama saya lagi bongkar barang, terus ada percikan api tuh yang lagi ngelas di atas, tiba-tiba itu ada plastik kebakar, nyamber. Ini posisinya lagi pada kerja bagaimana bang? Iya lagi pada kerja. Meski tidak menelan korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kasus kebakaran kini tengah diselidiki Polresta Tangerang. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya pemirsa, sejumlah emak-emak yang mengklaim sebagai ahli waris lahan mengamuk hingga menghadang ruas jalan di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Hal ini terjadi saat jurusita pengadilan akan menghitung luas lahan sengketa di mana ini sehingga nyaris ricuh pemirsa. Kalian yang bawa emosi, hah? Mau apa kalian? Belajar tegas dong. Banyak tegas jadi orang, tahu? Jangan jadi orang munafik, tahu nggak? Munafik kok. Untuk mengambil hak saya. Sekarang dihalang-halangi. Sejumlah emak-emak dan juga para lansia tak bisa menahan emosi kekecewaannya dan langsung menghadang ruas jalan Parahyangan di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mereka yang mengaku sebagai ahli waris keluarga Syekh Abdul Rahman ini mengamuk dan terlibat adu mulut dengan security salah satu komplek perumahan elit di kawasan Padalarang. Para ahli waris melakukan orasi sambil membawa spanduk bertuliskan ketetapan pengadilan yang memenangkan ahli waris. Aksi ini merupakan buntut kekecewaan lantaran pihak Pengadilan Negeri Balai Bandung dihadang security saat membacakan keputusan terkait kepemilikan sengketa lahan seluas 10 hektar di salah satu kafling yang dimenangkan penggugat atau ahli waris. Lanjuti hari ini, saya akan meminta PN untuk segera melaporkan tindak pidana yang dimana dihalang-halangi oleh PT Bela Putra Intiland atau security yang mewakili tadi. Rencananya pekan depan proses eksekusi lahan akan dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Balai Bandung. Namun belum ada keterangan dari pihak pengelola perumahan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Polres Jakarta Utara gelar prarekonstruksi yang digelar di STIP Jakarta terkait dengan kasus tewasnya taruna tingkat 1 yang dianiaya oleh seniornya. Dalam rekonstruksi tersebut seorang tersangka dan belasan saksi pun dihadirkan. Senin sore, Polres Jakarta Utara menggelar prarekonstruksi terkait kasus tewasnya taruna tingkat 1, Putu Satria Ananta Rustika, yang dianiaya oleh seniornya di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Prarekonstruksi dihadiri oleh tersangka dan 12 orang saksi ini digelar tertutup. Diketahui, prarekonstruksi digelar untuk mengetahui masing-masing peran mereka dalam kasus ini.
Ya, prarekon tadi. Ada berapa adegan, Supaya kita lebih tahu lagi peran masing-masing orang yang ada di kamar mandi itu siapa aja gitu. Jadi ada berapa adegan, Bang? Sampai 3 jam, Bang. Apa aja, Bang, yang dilakukan, Bang? Ya, makanya nanti kita sampaikan setelah nanti ada proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Orang yang di kamar mandi juga bareng sama. Oh, itu masih saksi sebatas saksi ya, masih memeriksa lagi sebatas saksi ya. Para saksi pun dibawa ke Mapolres Jakarta Utara untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sebelumnya diketahui, taruna tingkat 1 dianiaya oleh seniornya di toilet kamar mandi kampus dan berakhir meninggal dunia pada Jumat pagi setelah kegiatan olahraga. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum keluarga korban mahasiswa STIP yang tewas akibat dianiaya senior mendatangi Polres Jakarta Utara. Keluarga meyakini jumlah pelaku penganiayaan lebih dari 1 orang dan meminta dilakukannya penyelidikan lanjutan. Tim kuasa hukum keluarga Putu Satria Ananta Rastika, mahasiswa taruna tingkat 1 STIP yang tewas akibat dianiaya seniornya, mendatangi Polres Jakarta Utara Senin siang. Kedatangan kuasa hukum korban untuk menyerahkan barang bukti baru berupa tangkapan layar akun Instagram yang menampilkan obrolan grup angkatan korban. Dari bukti tersebut, keluarga korban mencurigai jumlah tersangka lebih dari 1 orang. Selain itu, kuasa hukum korban juga meyakini ada 5 orang dalam toilet saat kejadian penganiayaan. Rangka meminta perkembangan kasus dan menanyakan beberapa hal, khususnya terkait dengan rilis dari Kapolres yang menyatakan ini pelaku tunggal. Kita mau menanyakan beberapa hal dan kita juga ada beberapa bukti baru lah. Siapa tahu bisa membantu dalam proses pengembangan. Nah kan penetapannya baru 1 nih, Bang. Ini mungkin ada dari pihak keluarga keberatan apa gimana, Bang? Kami masih sangat yakin lebih dari 1. Peran senior lain harusnya ditindaklanjuti. Itu kan 5 orang yang senior, 4 lagi kemana? Tim kuasa hukum korban berharap polisi melakukan penyelidikan lanjutan atas kasus meninggalnya korban dan kasus diungkap dengan seadil-adilnya. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Raga Firdaus, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda tewas ditembak oknum prajurit TNI Angkatan Laut saat mengejar pencuri di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku menembak korban dan rekannya dengan senapan angin setelah melihat rumahnya rusak akibat keributan warga. Seorang pemuda tewas saat mengejar pencuri di Jalan Galangan Kapal, Makassar, Sulawesi Selatan. Korban ditembak oleh seorang oknum prajurit TNI Angkatan Laut. Peristiwa bermula saat terjadi pencurian di salah satu rumah warga hingga menimbulkan keributan. Salah seorang anggota TNI AL, Koptu SB, melihat rumahnya rusak akibat pergulatan warga. Pelaku lalu mengambil senapan angin dan melepaskan tembakan dengan maksud meredakan keributan. 2 pemuda pun tertembak, 1 diantaranya meninggal dunia dan 1 lainnya terluka. Itu malam ada yang berteriak pencuri. Iya. Akhirnya adikku dengan saudara kalam bangun. Iya. Siapa dicuri bilang ada sana. Akhirnya kami ke rumahnya korban ini yang dicuri. Iya. Sampai di rumah korban memang betul dicuri. Akhirnya kami kembali lagi ke pos. Kami sudah dengar suara ribu. Akhirnya kami kembali di lorong sana. Akhirnya melihat tidak lama kemudian bunyi suara tembakan. Dan Lantamal 6 Makassar kemudian menyampaikan permohonan maaf atas insiden ini. Sementara pelaku telah ditahan dan sedang dalam proses hukum. Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 6 mengamankan terduga pelaku atas nama Koptu SB beserta barang bukti yang digunakan di kantor Koma Lantamal 6 untuk dilaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Selanjutnya saya selaku Komandan Lantamal 6 menyampaikan turut berduka cita atas adanya korban jiwa dan akan terus memberikan perhatian kepada korban yang masih dirawat. Selain itu juga terhadap terduga pelaku
akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jasad korban kini telah dimakamkan pihak keluarga. Adapun keluarga korban menolak proses autopsi dan berharap pelaku bisa diproses dan dijatuhi hukuman dengan adil. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi berunjuk rasa menolak kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang dinilai memberatkan. Mahasiswa juga menolak pembayaran UKT menggunakan pinjaman online yang bekerja sama dengan pihak kampus. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung menggeruduk gedung Rektorat ITB di Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Jawa Barat. Aksi ini sebagai penolakan mahasiswa terhadap skema pinjaman online untuk membayar uang kuliah tunggal atau UKT. Bapakku baru pengangguran! Sebelumnya, ITB bekerja sama dengan perusahaan jasa pinjaman online Dana Cita untuk pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT. UKT adalah uang kuliah yang dibayarkan mahasiswa di suatu perguruan tinggi negeri di tiap semester. Ya, karena memang memiliki tunggakan dan rektorat memberikan kebijakan untuk dapat memaksa mereka cuti pada semester selanjutnya. Tanpa memberikan solusi konkret, begitu rektorat juga memberikan solusi berupa pinjaman online yang dirasa memberatkan kepada teman-teman mahasiswa. Mereka diberikan pinjaman 12,5 juta untuk kemudian dapat membayarkan pada rentang waktu 12 bulan. Itu sebesar 15,5 juta rupiah, Bapak Ibu sekalian. Yang mana itu berkisar pada kisaran 20%.